Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan merangkum cerita film yang menceritakan satelit cuaca buatan manusia yang bisa mengendalikan cuaca, tapi ada manusia jahat yang menggunakan satelit itu sebagai senjata untuk genosida. Film ini berjudul Geostorm yang dirilis tahun 2017. Oke cuy, langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 2019, pemanasan global dan cuaca sangat buruk telah melanda dunia. Negara-negara di dunia berkumpul untuk menciptakan satelit yang bisa mengontrol cuaca yang dijuluki Dutch Boy. Satelit itu menyebarkan satelit kecil-kecil di seluruh dunia dan berhasil menahan badai yang berpotensi menghancurkan di Shanghai dan berhasil menjaga kestabilan iklim di seluruh dunia. Di Washington DC, Jake Lawson adalah orang yang merancang satelit Dutch Boy. Dia masuk ke gedung pengadilan untuk bersaksi di depan pengadilan. Senator Thomas Cross sangat gak senang karena Jake melanggar prosedur perintah dan mengoperasikan Dutch Boy tanpa persetujuannya. Jake melakukan itu karena ingin menyelamatkan negara di Asia Tenggara dan Atlantik Utara dari badai. Saudara laki-laki Jake bernama Max mencoba untuk menyuruh Jake berhenti, tapi gak berhasil. Jake malah memilih untuk berdebat dengan senator. Kemudian setelah sidang selesai, Max memberitahu Jake bahwa dia telah dipilih untuk mengambil pekerjaan Jake. Dan dengan menyesal, dia memecat Jake. 3 tahun kemudian, sebuah tim tentara bergerak di gurun Afghanistan. Mereka menemukan sebuah desa yang tampaknya tertutup es dan salju. Para prajurit menemukan penduduk desa yang telah membeku di tempat. Di dalam gedung putih, Max mengganggu pacarnya bernama Sarah Wilson yang bekerja sebagai agen dinas rahasia. Kemudian, Presiden Andrew Palma diberitahu tentang insiden di Afghanistan tersebut dan dia berdiskusi mencari solusi atas kejadian itu di pertemuan antara kabinetnya. Mereka mengira bahwa pasti ada kesalahan di salah satu satelit di atas Afghanistan. Palma mengusulkan untuk mengirim 1 orang ke stasiun luar angkasa internasional cuaca untuk memperbaiki situasi. Setelah itu, Menteri Luar Negeri bernama Leonard Decombe berbicara dengan Max dan menyarankan agar dia membawa Jake ke sana karena dia mengenal Dutch Boy lebih baik daripada siapapun yang terlibat. Di stasiun luar angkasa internasional cuaca, seorang insinyur bernama Mahmoud mengambil data dari satelit Afghanistan yang rusak secara rahasia. Kemudian dia menuju ke loker untuk menyimpan data itu. Seorang bernama Duset melihat Mahmoud yang mencurigakan. Dia berjalan melalui stasiun. Tiba-tiba pintu tertutup dan jendela terbuka yang menyebabkan Mahmoud meninggal tersedot ke luar angkasa. Max berkendara ke rumah Jake di Florida. Kemudian dia bertemu dengan putri Jake bernama Hannah. Jake tampaknya gak senang melihat Max, tapi Max memohon kepada saudaranya untuk membantunya menyelidiki insiden Afghanistan, dan Jake setuju untuk membantunya. Di Hong Kong, seorang pria bernama Cheng Long yang menjabat sebagai kepala Departemen Dutch Boy negara Hong Kong. Ketika dia meninggalkan Indomaret, dia nggak sengaja menjatuhkan telurnya. Dia terkejut karena telur itu mulai tergoreng di aspal. Tiba-tiba, tanah bergemuruh dan pipa saluran gas mulai meledak dari bawah tanah. Ledakan itu membuat seperti tornado api. Cheng kabur dari situ. Ternyata di jalanan yang ia lalui ada kejadian yang serupa. Dia berusaha menghindari itu. Cheng berhasil sampai ke tengah jembatan, kemudian ia dan warga lainnya melihat dari jauh apa yang tersisa di kota. Hannah mengetahui kalau Jake ingin ke stasiun luar angkasa internasional cuaca, dan semua yang dibicarakan Max kepada Jake. Sambil menangis, dia nggak mau kehilangan Jake. Jake berjanji untuk kembali. Kemudian datang ibu Hannah untuk menjemputnya. Jake sampai di Kennedy Space Center. Dia langsung berangkat ke stasiun luar angkasa internasional cuaca. Sampainya di stasiun, Jake bertemu dengan UT Fassbinder yang menjabat sebagai komandan stasiun. UT mengajak Jake untuk menemui timnya yang bernama Adisa, Duncan, Hernandez, dan Duset. Kemudian Jake mengajak timnya untuk bergabung menyelesaikan insiden yang baru-baru ini terjadi. Dari Hong Kong, Cheng menghubungi Max yang sedang ingin bermantap-mantap dengan Sarah. Setelah mengetahui kalau dia nggak bisa mengakses satelit di Hong Kong, Cheng memperingatkan Max bahwa jika pola cuaca ini akan berlanjut dan geostorm akan terjadi, di mana cuaca buruk akan menyerang seluruh dunia sekaligus. Ketika Cheng sedang mengetik,
Dia melihat dari luar ada tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang pria bernama Rico menggerebek tempat itu. Untungnya Cheng bersembunyi. Max kemudian menemui Dana. Dia seorang hacker yang bekerja untuk pemerintah. Dia menemukan bahwa Max nggak bisa mengakses ke satelit juga, yang berarti bahwa seluruh sistem telah diretas oleh orang lain. Tim Jack ingin memeriksa satelit Hong Kong, tapi lengan robot yang memegangnya malah error, yang hampir membunuh semua orang di sekitar situ. Satelit itu hancur parah, sampai nggak ada data untuk diselidiki. Kemudian Jack melihat video CCTV yang merekam kecelakaan yang menewaskan Mahmoud. Hard drive itu tersangkut di panel yang tersangkut. Kemudian Jack dan UT keluar untuk mengambilnya. Ketika panel itu udah di tangan Jack, baju luar angkasanya malah nggak berfungsi, yang mengakibatkan dia menabrak yang hampir membunuhnya. Setelah berhasil kembali ke dalam stasiun, dia menunjukkan UT bahwa dia mendapatkan drive-nya, tapi dia merahasiakannya dari kru lainnya. Takut salah satu dari mereka mungkin sengaja ingin membunuh mereka. Ketika mereka mencoba untuk membuka isi drive, Jack dan UT nggak bisa mengakses informasi yang ada di dalam drive. Cheng menelepon Max untuk bertemu di alun-alun kota. Kemudian Cheng melihat Max dan Sarah dari kejauhan. Ketika Cheng ingin menyeberang, Rico ada di belakangnya. Dia mendorong Cheng ke jalan, yang mengakibatkan Cheng tertabrak. Max yang melihat langsung bergegas ke Cheng yang sedang sakaratul maut. Cheng menyebut kata Zeus sebelum dia meninggal. Jack menghubungi Max dan bercerita tentang ayah mereka yang mengajak mereka memancing. Kemudian Max membawa video rekaman Jack ke Dana, dan Max mengatakan kepada Dana kalau ayah mereka nggak pernah mengajak mereka mancing. Kemudian Max mencocokkan nomor telepon lama ayahnya dengan kata pertama yang diucapkan oleh Jack di video itu. Ternyata Jack memberikan pesan rahasia ke Max. Max meminta Dana untuk mencari berkas Project Zeus, tapi berkas itu nggak bisa diakses. Kemudian mereka ke rumah Max untuk menemui Sarah. Max meminta Sarah untuk mengambil berkas Project Zeus di server Gedung Putih. Dengan terpaksa Sarah menyetujuinya. Jack dan UT melihat rekaman CCTV ketika Mahmoud sedang memeriksa satelit Afghanistan. Mereka melihat Mahmoud mengambil sesuatu dan pergi ke loker. Kemudian Jack dan UT ke loker Mahmoud untuk menemukan data yang diambilnya, tapi lokernya malah kosong. Tiba-tiba Duset menodongkan pistol ke mereka. Jack nggak berpikir kalau Duset adalah pelakunya. Kalaupun Duset pelakunya, harusnya Jack udah mati dari awal. Kemudian Duset menunjukkan loker yang berisi data yang diambil Mahmoud. Mereka mengetahui bahwa data yang diambil Mahmoud mengandung virus yang telah ditanam. Seseorang membunuh Mahmoud agar dia nggak memberitahu siapapun tentang virus itu. Max, Sarah, dan Dana berhasil mengakses Project Zeus. Max mengetahui kalau ada seseorang yang membuat Dutch Boy sebagai senjata dan menciptakan Geostorm. Jack menghubungi Max lagi dengan kecurigaan bahwa Presiden Palma mungkin berada di balik semua ini. Untuk menghentikan Geostorm, mereka perlu merestart ulang sistem dengan kode pembunuhan. Kode itu hanya ada pada Presiden dan memerlukan biometrik, sidik jari, dan pemindaian matanya. Ketika Presiden ingin menaiki pesawat untuk menghadiri kampanye, Max berada di situ dan Sarah menemuinya. Max menceritakan hal ini kepada Sarah. Dia membutuhkan bantuannya untuk mencuri kode pembunuh dari Presiden Palma. Tiba-tiba, satelit komunikasi mati dan ada hampir 200 satelit yang rusak. Satelit di Tokyo kehilangan kendali. Di kota Tokyo, ada badai es di sana dan menjatuhkan es yang cukup besar yang menghancurkan sebuah bus. Di negara lain juga mengalami cuaca yang sangat ekstrim, seperti di Brazil. Di sana ada badai yang membuat lautan membeku, serta burung dan manusia ikut membeku juga. Jack punya ide untuk menghentikan cuaca ekstrim di berbagai negara dengan meluncurkan satelit cadangan yang digunakan untuk menghancurkan satelit yang menyebabkan cuaca ekstrim itu. Tiba-tiba peringatan Geostorm muncul dan akan mulai 1 jam 30 menit lagi. Di Orlando, Max mengetahui bahwa badai besar akan melanda daerah itu. Dia mencoba untuk memberitahu Dekom dan meminta bantuannya. Dekom membawa Max ke ruangan Presiden dan mencoba untuk menembaknya. Max bergegas memberitahu Sarah. Sarah menciptakan pengalihan agar agen dinas rahasia lainnya pergi sementara dia bisa membawa Presiden Palma. Sarah dan Max membawanya ke dalam taksi listrik yang bisa menyetir sendiri tepat saat badai menerpa. Dekom menyuruh Rico untuk memburu Presiden.
Max memberitahu presiden niat Dekom yang sebenarnya. Mereka menjauh dari stadion dan melihat stadion meledak disambar petir. Kemudian mereka berlindung di bawah jembatan untuk menghindari petir. Kemudian mereka ditembaki oleh anak-anak buah Rico. Sarah menunjukkan kemampuan berkendaranya untuk menghabisi anak buah Rico. Presiden yang takjub menyarankan Max untuk menikahi Sarah. Rico mengejar mereka, tapi dia malah ditabrak Sarah, dan kemudian mobilnya meledak. Dekom udah berada di depan dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Max, Sarah, dan Presiden Palma dengan RPG. Mobil itu meledak, tapi mereka nggak ada di dalam. Max dan Sarah melumpuhkan mereka dan menahan Dekom sampai polisi datang untuk menangkapnya. Dekom mengatakan rencananya adalah untuk mengalahkan musuh-musuh Amerika. Setelah membacot, dia ditonjok oleh Max. Sarah yang melihat itu mengakui kalau Max akan menjadi tunangannya. Virus mulai mengambil alih stasiun sepenuhnya, menyebabkan urutan penghancuran diri sendiri. Jack menyuruh semua kru untuk melarikan diri. Jack mengetahui bahwa Duncan bertanggung jawab menyebarkan virus. Jack pergi untuk mengalahkannya dan mengetahui bahwa dia melakukannya karena dia ditawari lebih dari apa yang dia bayar di sana. Duncan gak sengaja menembak jendela yang membuat kaca retak. Jack bergegas keluar. Saat jendela itu pecah, Duncan tersedet keluar angkasa. Semua kru menaiki pesawat evakuasi, tapi Jack memilih untuk tetap di stasiun untuk merebut satelit secara manual. Satelit kemudian lepas kendali dan menyebabkan cuaca buruk melanda belahan dunia, termasuk tornado di Mumbai, gelombang panas di Moskow, dan tsunami di Dubai. Waktu Geostorm tinggal 55 menit lagi. Max dan Presiden Palma segera mengirim kode pembunuhan ke Jack. Orang di situ memberitahu Max kalau Jack tetap tinggal di stasiun untuk merebut satelit. Kemudian Jack menghubungi Max dan mengatakan kode pembunuhan hanya akan menghentikan Geostorm, tapi bukan menghentikan satelit yang menghancurkan diri sendiri. Jack bersiap untuk meninggal, meskipun Max berusaha untuk mencari cara membantunya. Jack berpamitan dengan Max. Jack bergegas membawa kode pembunuhan itu ke komputer utama. Tiba-tiba, UT muncul di belakang untuk membantunya, dan mereka berhasil menghentikan Geostorm. Saat stasiun terus hancur, Jack dan UT menemukan pot terdekat. Mereka berusaha mendekati pot itu. Mereka masuk tepat sebelum stasiun itu hancur. Di bumi, semua orang mengira Jack udah mati. Hannah menonton di rumah bersama ibunya yang mulai menangis. Max kemudian diberitahu video oleh orang di situ kalau ada pot yang memberi sinyal untuk meminta bantuan. Tiba-tiba muncul pesawat ulang-alik diterbangkan oleh Hernandez. Dia mengambil pot dan menyelamatkan Jack dan UT. Mereka dibawa kembali ke bumi. Max dan Hannah merasa lega. Dan bencana ekstrim dari belahan dunia telah berhenti. 6 bulan kemudian, Jack mendapatkan pekerjaan lamanya kembali, mengerjakan sistem Dutch Boy yang baru. Dia, Max, dan Hannah sedang memancing, tapi itu terlalu membosankan. Kemudian Max dan Jack pergi dan meninggalkan Hannah sendirian. Suara Hannah mengatakan bahwa manusia nggak bisa mengubah masa lalu, tapi manusia bisa menghadapi masa depan yang lebih baik. Film pun selesai. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.